Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himi Rodatul Fadilah, NIM 19081006, Prodi Pendidikan Fisika, kelompok 40 di SMA Negeri 2 Selong. Cakupan yang akan saya bahas pada pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP 1. Yang pertama, visi, misi, dan SOTK sekolah. Yang kedua, kultur sekolah. Yang ketiga, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, kegiatan seremonial formal. Dan yang keenam atau yang terakhir, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Visi, misi, dan SOTK sekolah SMA Negeri 2 Selong. Visi, terwujudnya peserta yang religius, unggul, bermartabat, tangkas, dan wawasan global berbasis budaya lokal. Misi dari SMA Negeri 2 Selong: 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa bagi semua warga sekolah dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengoptimalkan potensi tenaga pendidik untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan siap bersaing pada level pendidikan yang lebih tinggi dan pada peluang lapangan kerja. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter yang terakomodir pada masing-masing bidang studi untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat. Yang keempat, menumbuhkan semangat dan jiwa saing bagi setiap peserta didik untuk bisa meraih prestasi baik akademik maupun non-akademik. Yang kelima, mengoptimalkan potensi pembinaan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler sehingga mampu bersaing dengan sekolah lain dalam setiap event kompetisi. Yang keenam, menanamkan bekal kemampuan untuk siap sigap terhadap segala bencana sehingga terhindar dari kecelakaan akibat dari bencana tersebut. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan bahasa asing untuk memperkuat wawasan global. Yang terakhir, menumbuhkan kecintaan terhadap budaya daerah dalam rangka melestarikannya. Usaha atau implementasi sekolah SMA Negeri 2 Solo untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yaitu pihak sekolah mendatangkan BNPB untuk melatih siswa dan guru menghadapi bencana supaya bisa tangkas dari bencana-bencana alam. Dan pihak sekolah memberikan pelatihan bahasa asing seperti pelatihan bahasa Inggris untuk mewujudkan dari visi wawasan global dengan menghargai budaya lokal. Oke, lanjut. Struktur organisasi sekolah SMA Negeri 2 Selong. Kepala sekolah sebagai pimpinan SMA Negeri 2 Selong, Bapak Ahmad Supandi SPD MPD. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Mary Nurmalina SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Surpras Pembelajaran, Bapak Muhammad Zuhri SPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Jumaah SPDI. Dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Ibu Hilmi Setiahati SPD. Dan selanjutnya, Kepala Subbagian Tata Usaha, Bapak Jarto MPD dan jajarannya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kultur sekolah. Yang pertama, kegiatan 3S, Sapa, Senyum, Salam. Di SMA Negeri 2 Selong sudah melakukan 3S, Sapa, Senyum, Salam ini dengan baik itu siswa, guru, ataupun warga sekolah lainnya. Dengan kondisi saat ini, sekolah harus mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak berjabat tangan ketika bersalaman, baik guru antar guru, siswa antar guru, siswa antar siswa, dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, sekolah termasuk siswanya memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik. SMA Negeri 2 Selong, siswanya termasuk memiliki prestasi akademik seperti Olimpiade Fisika, Biologi, Astronomi, Matematika, Komputer, Kebumian, Kimia, dan Geografi. OSK tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Debat bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan lomba karya ilmiah. SMA Negeri 2 Selong juga memiliki prestasi non-akademik seperti olahraga sepak bola, bola basket, voli, futsal, rohis, dan badminton, karate, pencak silat, dan prestasi lainnya. Nah, untuk strategi sekolah mencapai prestasi tersebut yaitu strategi sekolah SMA Negeri 2 Selong
pihak sekolah mengadakan pelatihan dan memiliki ekstrakurikuler untuk membimbing siswa supaya bisa mencapai prestasi tersebut, yaitu prestasi akademik. Sedangkan strategi sekolah untuk mencapai prestasi non-akademik yaitu dengan melakukan pelatihan juga. Akan tetapi, selama pandemi tidak memungkinkan dikarenakan harus mentaati peraturan dari pemerintah perihal COVID-19. Adapun beberapa lomba yang dikhususkan tergantung lomba yang diadakan pemerintah di daerah maupun kabupaten dan nasional. Selanjutnya, peraturan penggunaan seragam sekolah di SMA Negeri 2 Selong. Penggunaan seragam di SMA Negeri 2 Selong sudah ditetapkan. Yang pertama, menggunakan sepatu hitam atau berwarna gelap. Yang kedua, menggunakan kaos kaki. Yang ketiga, menggunakan seragam sekolah yang sudah ditetapkan. Senin, Selasa menggunakan abu putih. Rabu, Kamis menggunakan baju khas SMA Negeri 2 Selong. Jumat, Sabtu menggunakan baju pramuka. Yang keempat, menggunakan ikat pinggang bagi siswa laki-laki. Jika siswa yang tidak mematuhi peraturan penggunaan seragam sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi atau teguran secara lisan. 4. Teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi di SMA Negeri 2 Selong. SMA Negeri 2 Selong menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran di dalam laboratorium dan menggunakan LCD sebagai proses pembelajaran di dalam kelas. Hotspot area atau internet akses penunjang pembelajaran e-learning di lingkungan SMA Negeri 2 Selong. Manfaatan teknologi dan informasi di SMA Negeri 2 Selong sudah baik dan bagus karena sekolah menyediakan fasilitas WiFi, website, dan media sosial lainnya untuk mempermudah siswa mencari informasi pembelajaran. Di masa pandemi COVID-19, pemanfaatan teknologi dan informasi menggunakan via grup atau Zoom, Classroom, dan lain sebagainya dalam proses pembelajaran secara daring. Sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah, yaitu hubungannya sudah baik karena pihak sekolah sering mendatangi orang tua siswa jika ada permasalahan yang akan menghambat belajar siswa sehingga prestasi akademik maupun non-akademik siswa menurun. Permasalahan yang sering dialami oleh siswa yaitu orang tuanya berpisah atau bercerai ataupun masalah pribadi lainnya dari siswa itu sendiri. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa yaitu datang terlambat, tidak memasuki baju bagi siswa laki-laki, tidak menggunakan seragam yang sudah ditetapkan oleh sekolah, menggunakan gelang atau aksesoris lainnya bagi siswa laki-laki, ataupun bolos di mata pelajaran. Nah, solusi yang harus dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru untuk menyikapi permasalahan siswa yang sering melanggar peraturan sekolah yaitu atasi dengan pendekatan kepada siswa. Tenaga pendidik bekerjasama dengan orang tua untuk ikut serta mengontrol anak tersebut. Menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya kedisiplinan. Memberikan sanksi secara lisan atau tegur secara langsung dan sanksi secara tertulis bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah. Masalahan non-akademik yang sering dialami oleh siswa SMA Negeri 2 Selong yaitu kurangnya komunikasi siswa dengan orang tua sehingga sulit mendapatkan izin dari orang tua untuk mengikuti sebagai kegiatan, misalnya lomba olahraga atau lomba ekstrakurikuler lainnya. Solusi dari permasalahan tersebut, tenaga pendidik atau pembina harus melakukan komunikasi dengan orang tua siswa sehingga apapun bentuk kegiatan yang akan diikuti oleh siswa dapat didukung oleh orang tua. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama, kegiatan kokurikuler. Kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 2 Selong yaitu proses belajar mengajar di dalam kelas yang dibina langsung oleh guru mata pelajaran pada hari itu. Pada kegiatan ini siswa diwajibkan untuk mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 2 Selong yaitu pramuka, PMR, paskibra, futsal, basket, voli, olimpiade, rohis, badminton, tenis meja, band, teater, sepak bola, dan lain-lainnya. Selama pandemik
COVID-19 ini, kegiatan-kegiatan tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya, peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah SMA Negeri 2 Selong yaitu mentaati semua peraturan sekolah dan menghormati warga sekolah lainnya, mengucapkan salam kepada bapak atau ibu guru, karyawan, dan tamu sekolah serta semua warga sekolah lainnya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun, disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab. Yang keempat, menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu. Yang kelima, menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua, dan diri sendiri di dalam ataupun di luar sekolah. Yang keenam, menjaga ketertiban dan kesopanan dalam penampilan, bersikap, bertutur baik, sapa, dan berpakaian. Yang ketujuh, berperilaku dan bertutur kata yang sopan santun, ramah kepada teman, guru, karyawan, ataupun tamu sekolah lainnya. Yang kedelapan, bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan belajar mengajar, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, dan kekeluargaan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Yang kesembilan, apabila siswa meninggalkan kelas atau jam pelajaran harus meminta izin kepada guru yang sedang mengajar di kelas. Nah, untuk peraturan sekolah, datang ke sekolah dengan tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar mengajar, mengikuti kegiatan yang diadakan sekolah sebelum jam pelajaran dimulai seperti upacara bendera, imtak, dan lain sebagainya. Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Yang terakhir, menerapkan tata krama yang baik. Strategi sekolah mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah dengan mensosialisasikan kepada siswa bagaimana mengaplikasikan strategi maupun tata tertib sekolah sehingga semua warga, terlebihnya pada siswa, dapat menjalankan hal tersebut sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku. Nah, pembahasan selanjutnya, kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 2 Selong. Kegiatan seremonial formal di SMA Negeri 2 Selong seperti upacara bendera setiap hari Senin, ngaji, zikir, dan sholat duha bersama serta sholat zuhur bersama, yasinan bersama pada hari Jumat. Kegiatan seremonial di SMA Negeri 2 Solo seperti upacara bendera setiap hari Senin tidak dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Akan tetapi kegiatan imtak atau pembiasaan positif yang biasanya dilakukan oleh semua warga SMA Negeri 2 Solo yang beragama Islam, tetapi sekarang kegiatan ini dilakukan oleh sebagian siswa yang masuk pada gelombang 1 untuk pembelajaran tatap muka. Kegiatan di masa pandemik ini harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh, menjaga jarak, menghindari kontak fisik, dan menyentuh tubuh bagian tangan. Untuk pembahasan terakhir mengenai praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Kegiatan praktik dan pembiasaan positif di SMA Negeri 2 Selong yaitu berdoa sebelum mematuhi kegiatan. Yang kedua, membaca Al-Quran dan Asmaul Husna, murotal, sholat duha bersama, sholat zuhur bersama, bersikap sopan santun dan terpuji lainnya, membiasakan minta izin masuk atau keluar kelas dan sekolah, imtak, gotong royong di kelas masing-masing. Kegiatan praktik dan pembiasaan positif yang dilakukan oleh semua warga sekolah, khususnya siswa, untuk melatih karakter siswa menjadi lebih baik, menjadi lulusan yang bermartabat baik dari segi akhlak ataupun perbuatan yang bisa diaplikasikan secara langsung di kehidupan sehari-hari, serta mencerminkan bahwa siswa tersebut sebagai orang berpendidikan. Pembiasaan positif yang dilakukan oleh siswa berdoa sebelum memulai pembelajaran. Siswa harus datang tepat waktu ke sekolah. Siswa diwajibkan untuk sholat duha dan sholat zuhur berjamaah bagi siswa muslim. Membuang sampah pada tempatnya, tidak mendahului guru, selalu hormat dan tunduk kepada guru, dan kebiasaan positif lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.